Sampurasun, salam sehat sejahtera. Salam Rahayu Ningrat Waluya Jati, Manunggaling Pasundan Nusantara. Berjumpa kembali dengan saya Arya Duta di Sawala TV Channel. Temanya masih sama, yaitu tentang etika, adab, dan sopan santun. Saya akan memfokuskan lagi, yaitu etika, adab, dan sopan santun di dalam rumah kita. Oke, sebelum dilanjut, silakan yang belum subscribe dulu. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan jangan lupa yang belum tekan loncengnya, tekan dulu supaya besok-besok dapat notifikasi bahwa Sawala TV Channel mengupload video baru. Apa sih yang akan dikisahkan, yang akan diceritakan tentang adab, etika, dan sopan santun di dalam rumah? Seandainya kita sudah beristri, di rumah kita pun ada anak, sangat amat sulit sekali kita untuk mendidik, membina istri kita dan anak kita selama adab, etika, dan sopan santun kita masih kurang baik. Sangat sulit. Di saat kita ngasih tahu ke istri kita pun, pasti istri kita pun akan menjawab, apaan sih ya ngomong kayak begitu, kamu juga kayak begitu. Nah loh, dibalik-balikin kan. Saat kita ngasih tahu ke anak kita pun, pasti anak kita pun akan balikin lagi. Bapak ngomong apaan, Pak? Nah, si ayah ngomong apaan ya? Ayah juga masih kayak begitu kok. Pasti kan? Nah, untuk itulah, sebelum kita mendidik, kita membina istri dan anak kita, maka didik dan bina dululah diri kita sendiri supaya lebih baik lagi. Jangan berusaha mendidik, mengajari anak dan istri kita, tetapi diri kita jarang dididik, jarang dibina oleh diri kita sendiri. Sederhana dan simpel sekali. Karena saya sering mendengar kakek dan nenek saya sewaktu mendiang beliau masih ada, sering berujar seperti ini. Suatu saat nanti pasti kamu pun akan punya keluarga, punya istri dan punya anak. Pesan dari kakek, pesan dari nenek hanya sederhana. Didiklah istri dan anakmu mulai sekarang. Saya kan bingung. Saya masih sekolah waktu itu kan. Saya belum punya istri, belum punya anak, tapi disuruh mendidik istri dan anak. Setelah beberapa hari saya pikir-pikir, saya renungkan, akhirnya mentok. Saya pun nanya ke kakek saya, ke nenek saya, "Kek, Nek, maksudnya apa sih?"
belum ketemu jawabannya, belum nih. Oh ya udah, nanti si kakek aja yang jawab. Gimana kek, maksudnya kek? Sebelum kamu mendirikan suatu rumah tangga, maka didiklah dirimu sendiri. Sebelum kehadiran istri kamu, sebelum kehadiran anak-anak kamu, maka didiklah dirimu sendiri. Mulai dari saat ini, mulai dari yang kamu anggap sepele, dan mulai dari diri kamu sendiri. Terus didik, didik adab kamu, didik etika kamu, dan didik sopan santun kamu. Sejak saat ini, jangan dinanti-nanti, jangan dientar-entar. Itu adalah persiapan untuk menyambut istri kamu dan anak-anak kamu. Kalau tidak dididik dari sekarang, kapan lagi kamu akan mendidik diri kamu sendiri? Jika adab kamu, etika kamu, dan sopan santun kamu masih belum baik, otomatis sangat amat sulit sekali kamu untuk mendidik istri kamu. Kamu akan sulit juga untuk mendidik anak-anak kamu. Pasti mereka akan melawan. Perlawanan dengan bahasa yang simpel. Alah, ngomong apaan sih? Kamu juga masih kayak begitu. Apaan sih? Bapak juga masih kayak begitu. Karena istri dan anak-anak kita itu melihat kenyataan, melihat adab kita di alam nyata ini, melihat etika kita di alam nyata ini, melihat sopan santun kita di alam nyata ini. Jika adab, etika, dan sopan santun kita sudah mulai membaik, tanpa diajari pun, tanpa dikasih tahu pun, istri dan anak kita perlahan-lahan mempelajarinya dengan sendirinya. Oh, bapak saya seperti ini, oh suami saya seperti ini. Kalau saya begini, berarti orang lain pun melihat saya nyaman. Pasti itu. Tanpa disuruh, tanpa diperintah, tanpa digurui, tanpa diajari. Suami, istri, dan anak-anak kita pasti akan mengikuti jejak kita. Jika kita kurang baik, maka istri dan anak-anak kita pun pasti akan kurang baik juga. Gimana? Udah paham, A? Paham, kek? Justru bapaknya kakek dulu ucapannya seperti ini ke kakek waktu kakek masih bujangan. Nah, didiklah anak kamu, didiklah istri kamu sebelum 100 tahun kamu bertemu dengan istri kamu, sebelum 100 tahun kamu punya anak. Wah, kok jauh amat ya? Nah, itu dia. Orang tua zaman dulu penuh dengan siloka, penuh dengan simbol-simbol, makanya dibikin ringkes, dibikin simpel sama kakek. Gak pakai bahasa 100 tahun lagi. Makanya kakek kan bilang ke kamu,
didiklah kamu, binalah kamu saat ini. Sebelum bertemu dengan istri kamu, sebelum bertemu dengan anak-anak kamu. Wah iya, karena kakek yakin suatu saat nanti, entah 10 tahun yang akan datang, entah 20 tahun yang akan datang, kakek yakin pasti ada suatu zaman, suatu masa yang namanya adab, etika, dan sopan santun ini hilang di atas muka bumi ini. Karena kakek yakin di masa itu anak-anak akan melawan bapaknya, akan melawan ibunya. Kakek pun yakin anak-anak di zaman nanti akan melawan gurunya. Yakin, kakek sangat yakin sekali. Karena zaman itulah etika, adab, dan sopan santun sudah mulai hilang. Bahkan suatu saat nanti ada kasus anak berantem dengan bapaknya, anak berantem dengan ibunya, bahkan akan terjadi anak bunuh orang tuanya, anak bunuh kakeknya, neneknya, pasti itu akan terjadi. Kakek sangat amat yakin sekali dengan zaman itu, dengan masa itu. Entah masa itu kakek masih hidup atau sudah nggak ada. Makanya kakek wanti-wanti kepada kamu, jangan sampai adab dan etika juga sopan santun hilang di atas muka bumi ini. Minimalnya keluarga kamu lah masih bisa mempraktekkan adab, etika, dan sopan santun, supaya nanti kamu dijadikan contoh oleh orang lain bahwa adab itu seperti itu, etika itu seperti itu, dan sopan santun itu seperti itu. Sudah paham? Paham, ya udah. Nah, itulah cerita kisah nyata wejangan dari kakek saya sewaktu beliau masih ada, masih sering ngobrol dengan saya. Itulah ilmu tertinggi yang diberikan kakek dan nenek saya kepada saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi para penyimak video di Sawala TV Channel. Jika bermanfaat, silahkan like, komen di video ini. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan tekan dulu subscribe-nya dan tekan juga loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi dari Sawala TV Channel mengupload video. Oke, saya hanya bisa berucap semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang Maha Segala-galanya, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing, untuk selalu menjaga dan mempraktekkan adab, etika, dan sopan santun di alam jagat raya Pramudita ini. Saya tutup videonya. Salam sehat sejahtera, salam rahayu ningrat waluya jati, manunggaling pasundan Nusantara. Rahayu, 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 sampurasun.